Saya baru menyelesaikan tugas-tugas saya, teman-teman. Hai, apa kabar? Jauh-jauh menjauh. Coming, coming, come to me. Atau sinyalnya jelek. Ini nggak ada orang atau sinyalnya jelek. Kok kayak apa ya? Ntar dulu ya, sebentar. Ganti jaringan. Oh, kuku aku tuh sangat rapuh ya. Aku emang kekurang. Dulu tuh kuku aku kuat, bahkan di gini-gini aja nih ya nggak bisa. Bahkan aku harus gigit-gigit gitu nggak bisa. Susah banget gigi aku, kuku aku sekarang. Semenjak aku menjalani kehidupan sendiri, kayaknya nutrisiku tidak begitu terpenuhi dengan baik. Astaga, ini apa? Iklan. Tidak terpenuhi dengan baik gitu. Ya bro. Kayak bukan lebih dari suplemen gitu deh, tapi kayak maksudnya makanan sehatnya yang jadi aja gitu. Coba tebak ini apa? Ini adalah tamarin. Jadi cemilan aku tuh ini bentuknya aneh, tapi ya udah. Ini kalau misalnya di jalan mungkin kalian mau ngelihat, ih ada itunya kucing putih. Karena ini nggak asem, karena ini seger-seger manis. Ya udahlah, gitu. Apakah ini harus saya kontenkan pada kayak ini udah tapi udah ya. Ini adalah sweet tamarin. Aku belum makan, aku lagi nunggu makan. 16.45 baru nyampe. Karena hujan kan, banyak yang ngomong ambil.
rasanya gimana ya, asam tapi kayak dodol sih kata temen aku kemarin yang nyobain, kayak dodol gitu tapi asam. Cemilan terus aku nanti aku bikin kontennya buat ini karena orang harus tahu ada cemilan siam ini. 너 때문에 많이 두겠어, 너 때문에 많이 두겠어, 너 때문에 사랑이 되겠어, 너 때문에 넌 나이로서 lapar. Sekarang ada stiker Japota kayaknya. Tapi di stiker Japota nggak ada muka aku ya. Berarti pakai stiker. Tadi gimana, coba lihat lagi. Oh, pakai yang ini ya, PC-nya. Ini udah kebuka bro, kebencet kali. Emang bentuknya aneh sih. Kalian bahas apa? Dia mau beli asin. Enggak bangun tidur sih. Aku bilang aku udah bangun pagi dari jam berapa ngerjain tugas. Terus ada kesempatan aku lagi nyari materi apa ya? Kontemporer. Ketiduran. Bangun lagi jam 11. Asem. Aku tahu guys, lihat aja jadi lebih kreatif biar kalau misalnya aku teater atau enggak. Untung hari ini juga libur. Kalau enggak kayaknya aku bakal nge-skip tugas-tugas aku. Nunggu makanannya masih lama. Bentar sebentar ya, Yor Bunda. Bentar ya bro.
Apa tuh? Ah, kesel banget dah. Bisa nggak udah tahu semuanya sendiri, dipermudah dikit gitu ya Allah. Saya akan mencoba apakah ini enak atau enggak, karena ini aku akan mencoba restoran yang baru gitu ya. Aku coba apa ini maksudnya, banyak banget. Marah mulu. Kimchi. Ntar dulu ya, makan dulu ya, cerita-cerita bentar. Laper bro, aku belum makan dari pagi. Mending puasa gak kalau kayak gini deh gua. Tapi kayak ininya apa sih? Cuman 김치를 샀어요. 김치를 사고 순두부찌개와 김치를 iya. Aduh, jangan udah iklan. Astaga. Sabar Helisma, sabar, ini ujian. Ya Allah, ujian bukan cuma ujian akhir semester. Ujian hidup. Apa sih? Browser. Mana sendak kita lihat. Belum cuci lagi. Wow. Terima kasih dah. Makan dulu ya, kita sambil ngobrol dikit deh, apa. Tapi aku mau fokus makan. Sok lupa makan kalau misalnya gabut. Kalau misalnya ngerjain tugas, kegiatan, kalian jangan kayak gitu ya. Nanti punya GERD, makin puyeng. Makan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu, trial dulu. Kamu enggak cocok atau gimana? Wah, ini kepanasan ya, jadi nggak kerasa. Makanya nih, aku tuh kalau misalnya makanan yang otentik dari suatu negara tuh aku nggak suka yang kayak harga-harga yang emang ya udah 20.000 yang kayak gitu-gitu, karena kan bahan mereka tuh premium ya, terus susah didapat di Indonesia, jadinya rasanya beda. Goreng nggak ada micin-micinnya, nggak ada wangi-wanginya. Ya udah, bentar ya. Kan aku tuh punya bumbu kaldu jamur yang kayak gitu cuma sekali pakai.
nggak ada yang gitu tuh 2025. Nggak ada rasanya bro. Oke. Menyesal kalau gitu aku beli yang sekalian langsung. Gimana? Kalau lagi musim hujan pasti dingin lah. Itu tidak. Tapi karena di dataran tinggi. Kalau Bandung. Enak. Alhamdulillah. Belinya kurang, tapi udah. Kita nikmatin aja. Bisa sopan dikit. Kalau misalnya kesini bukan buat nonton aku, mending keluar aja, gak apa-apa. Karena yang nungguin live aku kan yang emang mau nontonin live aku. Kalau ada tujuan lain silahkan keluar. Namanya Sandubu Jjigae, tapi susah banget nemu yang kayak Sandubu Jjigae banget. Biasanya aku suka paling sering bikin kan ini, cuma males banget prepare bahannya. Makasih udah nungguin aku. Overheat nih, maksudnya apinya terlalu panas, bukan kayak panas anget yang kayak emang lagi panas banget, tapi kayak panas gitu. Tergantung. Karena ini akhir-akhir ini tuh aku lagi sering butuh makanan comfort food yang kayak hangat gitu loh. Sedangkan kadang tuh kan kemarin aku latihan ya maksudnya kuliah kan, terus latihan menulis kan, terus sama-sama aku tuh disuruh bikin ini loh. Coba kan kayak di Korea tuh ada samgyetang sama guksu sama yang buat orang abis melahirkan kan, itu adalah pokoknya seaweed apa enggak sama dubu apa gitu kan buat orang keluar abis dari penjara. Nah di Indonesia tuh kayak
apa ya, makanan komfort food emang yang untuk kesehatan itu kan jarang ya. Banyak itu yang menggunakan santan yang kayak emang kayak rich banget gitu loh. Jadi kayak paling makanan rumahan yang emang dibuat dari kayak kebiasaan keluarganya gitu-gitu kan. Ayo nggak, yuk coba sebutin, ada nggak? Kayak kita mikir-mikir, iya ya di Indonesia tuh jarang ya. Nasi tim Indonesia bukan? Kok jarang banget. Kayak sayur lodeh pun santan. Ya paling bubur kan, makanya kayaknya orang kalau di rumah sakit yang lagi sakit banget bubur terus bosnya. Dubu, bukan dubu kamu, ini dubu makanan. Iya, nah kebanyakannya tuh yang banyaknya tuh teh-tehan kan, kayak jamu kayak gitu-gitu kan. Terus kayak waktu bikin tulisan itu tuh kebanyakannya tuh jamu, teh jahe, yang kayak gitu-gitu. Ya nggak, terus kayak iya boleh nggak ada yang bikin makanan, terus kayak berada bingung karena semuanya kayak gitu. Ya ampun, aku banget ya Allah, aku makanan ini. Makasih Allah. Tahu sih itu yang sayur sop yang kuah polos gitu kan. Kalau aku bilangnya sop daging. Yang jadi pengen. Iya sih. Itu nggak terlalu berat kan, nggak terlalu santan-santan. Baik. Maksudnya itu loh makanan, kalau misalnya ya kalau jamu jahe yang kayak gitu gitu kan, silakan duduk. Sekarang bersandar. ya udah emang iya kan di Indonesia kayak gitu. Makanya kayak kemarin saya aku kebingungan gitu, kita coba ya apa ya, saya sambil mikir kayaknya di Indonesia jarang ya, banyaknya pakai santan ya. Paling minuman ya, boleh nggak buat yang makanan ya? Ini saatnya upgrade ke Grab Car Plus dengan mobil baru lebih nyaman. Iklan. Sayur bayam. Oh iya sih bisa ya. Ya baru kepikiran. Soalnya yang di kepalaku langsung munculnya apa coba? Nasi Padang. Tradisional tapi kan bukan untuk kesehatan. Tapi sih kalau aku makan itu langsung sehat sih kayaknya. Miso, tapi kan miso bukan dari Indonesia aslinya. Miso paling enggak sih sop oyong. Tapi bukan Indonesia banget. Enggak makan makanan peranakan. Kalau Indonesia itu kebanyakan itu makanan peranakan gitu loh, yang kayak yang sehat-sehatnya banyak sih sebenarnya. Cuman kebiasaan orang dulu aja. Kalau asli Indonesia mah wah gila. Yang kayak bikin kita sedep makan, sebenarnya buat orang sakit pun jadi sedep makan kan. Buat kayak sambal gitu kan, kayak itu sebagai tunjang kayak. Kalau aku sih yang jadi sakit, orang sakit kayak langsung sembuh. Bener-bener
nanya aku udah sampai di bawah. Nah, beli kopi sih. Berapa ya? Bisa nggak? Jangan numpuk di sini. Kaget. Sebenarnya coklat Dubai aku udah habis, terus aku tiba-tiba kepikiran pengen lagi. Cuman belum ada waktu lagi. Badan aja untung dibeliin sama Grisel and mamanya. Karena setiap orang kebagiannya cuma satu beli gitu aja. Jadi Grisel ngantri terus mamanya ngantri. Buat aku keren banget ya. Memang mending gue bikin sendiri dah. Gak apa-apa, Heli, semangat begitu. Makasih ya yang udah membuatkan ini. Terima kasih. Terus aku pengen lagi kan sekarang gara-gara ternyata nggak tahu ya, aku merasa suka banget kunafanya yang sama selai pistachio itu. Dia garing terus kayak asin kacang gitu loh ya. Soalnya yang kemarin tuh yang pertama aku makan tuh kayak nggak kerasa kayak gitu. Apa karena coklatnya dominan milky gitu kan, jadi lebih kerasa gitu. Habisnya aku setiap hari bangun sebelum jam 10 kayak gitu, nggak kedapetan war mulu di yang luar jam 10 itu ada online tokonya. Jadi ya udah, next time kali ya beli lagi. Terus ini beli kimbab kimchi, apaan sih? Kimbab bulgogi cheese. Kalau kimbab aku mungkin penilaiannya dari wangi atau enggaknya, dan basah sih. Ini basah. Oke. Kayaknya semua orang tahu deh pin ATM aku. Enggak semua orang, sebenarnya orang yang
Deket aku tahu sama pin handphone yang kayak gitu. Orang baru dapet drivernya ternyata. Udah. Jurus menang Dana Poli. Aduh, nempel. Iya, cie, nempel-nempel. Ah, maku. Apa dia? Changing weather and air pollution. Nggak enak kalau kimbap dimasukin ke kuah yang nggak kental, nggak enak. Hancur, jadi malah susah dimakan. Evaclar 12M, solusi jerawat dari #1 dermatological skincare brand worldwide. Nggak boleh nempel-nempel. Ada jaraknya. Dan lupa. Dan itu sebenarnya aku beli ini buat nanti malam. Siapa tahu aku mau puasa ya. Lumayan soalnya besok. Tahu nggak sih ini tuh gochugaru bukan gochujang, kayak cuman pakai bubuk-bubuk cabai gitu loh, bukan yang pakai bumbu kentalnya gochujang ya. Gochugaru. Jadi kayak sebelakan, bukan disuruh. 왜 좋지만 난 떠나가라 날 찾지만 난 살아가라 yeah. 난 가져가라 그럭저럭 참아 불러내 그럭저럭 참아 내원해 행복해 하네 하루하루 I cry on my own. Say goodbye. Yang siapa? That's all. 사람 만복해. Oh iya, mau cerita tentang penelusuran. Mau cerita. Sebenarnya tahu gak sih waktu kemarin aku tuh ada bilang aku beberapa hari sakit gara-gara itu begil. 나는 살아가라 널 사랑하기에 여기에 나는 가져가라 그럭저럭 참아 불러내 그럭저럭 참아 미워해. Sebenarnya nggak ketempelan karena gini nih, member tuh kan abis pulang kita tuh buru-buru, tadinya tuh pengen lebih banyak ngobrol lagi sama Om Hao, sama Kak Amai dan kakak-kakak tim lainnya, karena sebenarnya tempat itu tuh nggak begitu serem sebenarnya, cuman kan ada residual energi tentang sejarahnya masih banyak gitu. Nggak kuntilanak doang.
gimana. Terus karena kita tuh kan capek ya, tapi kebetulan hari itu tuh aku udah izin duluan sama aku nggak masuk kelas karena kelasnya dari jam lama gitu kan, pagi sampai ke sore, teknya tuh siang. Freya tuh emang lagi capek, terus kan dia mungkin lagi ada di rumahnya lagi gak nyaman atau apa, jadi dia tuh cepet banget nempelnya keluar masuknya. Sedangkan aku tipikal orang yang teng gitu kan, terus kayak maksudnya kayak oh ya udah, aku ngerasa kayak ya udah itu tuh beneran gak sih, oh gitu ya. Terus kayak oh jadi kayak sebenarnya itu masih dibilangnya tuh aku tuh masih denial kan. Makanya ada kesempatan tuh sebenarnya aku tuh kayak udah wah itu pengap banget waktu masuk bagian tengah yang ada akar pohon itu pengap banget. Kayak aku kayak tahu nggak sih kalau misalnya itu kan harusnya kalau Jakarta gerah, tapi kan itu tempatnya kosong gitu kan, jadi kayak ya udah tiisen gitu kan. Tapi itu bener-bener pengap, kayak banyak orang gitu kan. Terus ada suatu ketika tuh aku tuh kayak merasa ini nggak boleh nih, kalau misalnya aku nggak fokus ini bisa kayak maksudnya kayak masuk juga. Soalnya aku kayaknya bakal jadi tipikal orang yang masuk ya udah semuanya masuk, nggak ke kontrol gitu kan. Terus tiba-tiba aku tuh lagi kayak ngeliat ada undur-undur. Aku tuh kayak tahu nggak sih kalau aku dulu sering di Tasik tuh ada undur-undur, cari undur-undur gitu kan di pancing kayak gitu kan, di kok gitu. Terus aku tuh kan ada undur-undur, terus tiba-tiba kayak kayak aku merasa di situ kayak itu aku lagi nggak tahu lagi di mana gitu, kayak bukan di tempat yang sebelumnya kan. Aku ngerasa kayaknya kalau aku tuh maksudnya kayak lagi ketarik ke belakang aja, terus mungkin kayak ngeh kan Om Hao dan kakak-kakak, terus kayak kata kakak-kakak staff JKT juga, itu lu lagi ngelamun tau, lu tiba-tiba kayak ngelamun gitu kan. Soalnya awalnya aku kayak oh gitu ya gitu, kayak ya biasa aja. Terus kayak ya udah tiba-tiba kayak gitu langsung kayak, terus kayak pas ditanya iya kayak aku lagi ngerasa di tempat yang kayak dulunya mereka gitu kan, nggak kayak gitu bentukannya tuh. Kayak tuh masih dua sisi gitu, jadi kayak gak tuh sih kayak orang gila ya, tapi nggak tahu. Terus kayak itu tuh aku lagi kayak sisi lain tuh aku di tempat aku, dan di sisi lain tuh aku lagi kayak kayak ke belakangnya mereka gitu. Terus kayak tiba-tiba kayak ya aku ngomong kayak gitu aja, aku padahal nggak mau ngomong kayak gitu, kayak tiba-tiba hingga yang pengen meluapkan semua itu aku kaget banget. Terus kayak itu kan kayak gitu kan, soalnya aku bukan tipikal orang, maksudnya aku ada di posisi dimana aku nggak akan ngomong yang kayak pengen hidup gitu kan, sedangkan aku aja kebalikannya kayak gitu kan. Terus kayak akhirnya aku dari situ kayak merasa maaf banget, aku ngerasa kayak bersalah gitu sama mereka gitu kan, karena berkat mereka juga kan aku ada ya di sini. Terus kayak aku tuh kayak merasa kayak minta maaf aja gitu. Mereka kan lebih pengen kayak ada hidupnya tuh lama kayak gitu kan, tapi harus mengalami kejadian kayak gitu. Terus kayak maaf gak bisa, maksudnya gak bisa ya bantuin kayak gitu, ngerasa bersalah gitu kan. Kayak abis dari itu plong lumayan, kayak mungkin ngerasa ya sesama wanita gitu kan. Terus pas bagian dalam tuh aku penjaranya biasa aja awalnya, cuman pas bagian datang awal banget aku tuh ngerasa ada cewek yang lagi gini, dia lagi gini, tapi kayak pas ada kamera tuh langsung pada gini, dia gini langsung kayak gue kok gue bisa halu kayak gitu kayak maksudnya bisa ngebayangin hal itu. Terus kayak ya udah tuh gue halu gitu, kenapa di saat seperti ini gue harus ngebayangin hal-hal yang kayak gitu. Terus kayak udah, terus kan ditanyain kerasa agak panas atau enggak kayak gitu. Terus kayak enggak sih, gue sebenarnya kayak nggak mau ngerasain panas, jangan kata aku kan udah halu. Terus kayak makanya kan aku jawabannya bingung kan, kayak nggak mau kayak gitu, karena aku tuh tipikal orang yang nggak mau gitu, denial, kayak ya udah gitu kan. Terus kayak
Tapi terus kan kata yang lain dicobain kan, kerasa tuh Onil tuh sebenarnya lebih bisa merasa tau dibanding gue. Kalau aku tuh Onil tuh lebih peka, misalnya tuh dia nyium wangi, dia tiba-tiba kerasa panas, dia yang kayak gitu-gitu. Kalau Onil tuh lebih rasanya. Kalau misalnya aku tuh lebih kayak emang yang bisa flashbacknya, ngelihat kayak gitu loh. Terus si Freya emang dia bisa komunikasi. Kalau dia yang mediasi, dia kayaknya bisa ngontrol diri. Kalau aku emang tipikal yang kayak bisa ke belakang gitu, flashback gitu loh, tiba-tiba ada di dunia aneh gitu. Nggak, makanya aku gak mau kayak gitu. Aku pengennya bertemu Jaehyun, bisa nggak kayak gitu kan. Terus kayak udah, terus kayak kata Allah gimana kalau dimatiin mungkin akan lebih kerasa gimana. Pas itu gila itu ya, orang-orang yang di dalam jendela itu tiba-tiba pas mati itu tuh banyak banget orang-orang yang ngerangkak, yang minta tolong. Terus aku kayak hah, aku merinding lagi kan. Terus kayak merinding lagi. Terus kayak aku ngerasa kayak ini aku halu atau enggak. Terus pas aku tuh kan kayak maksudnya aku gak tahu ya sebenarnya tuh yang mana yang bener dan yang sebenarnya kayak gitu tuh yang mananya yang bener tuh kan. Terus aku tuh bilang ke Om Hal, mau ini ada yang kayak gini. Oh iya nanti diceritain aja. Terus kayak oh berarti pas aku ngomong gitu kan langsung iya, pas kan ada kita langsung pada minta bantuan kayak gitu. Tapi waktu sebelumnya tuh waktu kan banyaknya cowok, jadi pada mundur gitu takut karena ada cahaya. Tapi pas dimatiin terus ngelihat aku kan yang bener-bener gitu kan langsung pada minta tolong. Terus kayak astaga, aku bidadari, malaikat. Iya kayak gitu. Terus kayak aku kan bilang kan, Kak itu tuh sebenarnya kalau misalnya aku yang kayak gitu tuh ngebayangin atau emang sebenarnya kita tuh ngeliat tapi denial, masih invisible karena itu begitu, emang kayak gitu tapi kita invisible. Kayak gitu kan, pusing kayak gitu kan. Terus kayak terus akhirnya bagian masuk ke dalam tuh ya gitu kayak apa sih namanya yang sempat komunikasi gitu kan. Aku bingung, aku bilangnya dari Jakarta Bandung karena jauh, aku bingung. Terus pas nanya kayak gitu kayak kayak gitu ya mediasi. Kayak pengen coba lagi tapi yang lebih lagi gitu loh, karena yang ini mungkin masih kayak mission 1 gitu kan, masih grade berapa lah gitu kan. Terus kayak udah habis itu pas yang di luar kaget karena aku ngerasa kayak adem kan. Terus kalau Freya kan tahu tuh ada yang ngeliat yang kayak gitu, aku tuh enggak, aku tuh cuma bisa ngerasain terus kayak ngebayangin kayak ada yang kayak oke, ada yang beda sesuatu, tapi aku nggak bisa kayak ngelihatnya karena kan ditutup kan, kayaknya yang ditutup kan, dan aku pun nggak mau kalau aku dibuka lebih jauh. Keberanianku ini tidak akan seberani itu aku tinggal sendiri. Terus nggak, ya udah kan, tapi aku tiba-tiba kayak zut. Terus aku lagi kayak di, kalian tau gak sih ada dendeng, ada benteng gitu di sononya tuh ada kapal gede-gede kayak kapal spesial. Kayak oh my god, aku tidak ngerti kenapa aku seperti itu. Kayak aku kayak skizofreni. Emang iya kata dokter kayak gitu, cuman kayak astaga, kayak dendeng saya pokoknya ada benteng-benteng gitu. Terus kayak itu banyak banget orang yang kayak belanja tuker barang. Terus kayak warnanya tuh coklat, terus kayak bentengnya tuh masih bagus. Terus kayak orang-orang bolak-balik tuh gak sih, kayak di isekai yang pakai ini apa sih, ini payung gitu kayak. Aku kan sebelumnya kan itu pindah dulu terus baru nanti kalian om ini kan dia cerita kayak ini gini terus kok aku lagi kayak merasa lagi di tempat yang kayak gini aku ngelihat kayak lagi gini itu boleh nanti diceritakan aja. Terus kayak gitu kan, ternyata itu tuh apa, retrogenesis apa itu ya, iya kayak dermaga gitu loh, kayak dermaga gitu. Kayak gitu
Oke, oh my god, kayaknya mungkin yang nggak tahu sih itu suatu keahlian atau apa, aku nggak ngerti, tapi kayak emang khas orang yang bisa flashback tuh kayak gitu, atau orang yang kayak melihat itu tuh kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Karena sebenarnya setakut-takutnya pekanya Mute, ternyata Mute tuh bilang, iya aku tuh sebenarnya kalau misal aku kan suka cerita kan kayak gitu, Mute tuh kalau misalnya ada apa-apa suka bilang ke aku duluan kan, karena mungkin aku yang bisa ngusirin, ya maksudnya nggak bukan ngusirin, maksudnya kayak ya pokoknya gitulah ya. Jadi aku merasa kayak gak bisa aja, nggak tahu aja, ternyata yang Mute lihat tuh cuman kayak lihat sekelibat dan sebayangan aja, bukan yang kayak diliatin banget. Dan aku tuh sebenarnya aku tuh tanpa sadar tuh kayak gitu juga. Jadi aku kira tuh yang selama ini aku lihat bayangan atau orang lewat yang kayak face to face gini tuh aku tuh sering kayak gitu, kayak maksudnya, tapi kayak siapa kayak gitu kan, gak pernah lihat tuh orang yang kayak gitu kan, yang kayak gitu tuh sebenarnya tuh aku ngerasain, tapi aku nggak tahu kalau misalnya ternyata hal yang bisa orang bilang lihat tuh kayak gitu. Oh pantesan Mute kayak gitu kan. Cuman aku tipikal orang yang masih berani gitu kan, bukan sombong ya, maksudnya Mute tuh penakut banget, kayak even dia sendiri pun kalau misalnya maksudnya kayak siang-siang atau apa, bukan kayak takut setan yang gimana, tapi emang nggak bisa sendiri, terus kayak belum berani gitu kan ya. Aku tuh masih bisa, aku tuh orangnya bisa kayak gitu kan, maksudnya kayak ya udah berani gitu, bisa sendiri kayak gini-gini, makanya nggak kayaknya kayak gitu. Terus aku baru oh kamu tuh ngeliatnya kayak gini, iya kayak gini-gini lah, lu emang kayak gini lah, gue juga begitu, tapi gue mah nggak merasa, ya maksudnya ya udah lewatin aja gitu merekanya, kenapa lu panik ya kak, lu takut kak kayak gini, oh iya deh, oke. Kayak gitu tadi kak, kayak yaudah gitu. Jadi kayak mungkin karena Mutenya takut, jadi merekanya lebih tertarik dan tertarik dan lebih kayak bentrok energinya lebih kerasa kalau oh ini orang ini yang takut kayak gitu mungkin ya. Karena sejujurnya kalau misalnya yang kayak gitu-gitu mungkin tanpa disadari pernah ini kali ya aku, cuman gak aja. Iya. Terus kan sebelum apa namanya, sebelum tag video itu tuh aku sempet izin dulu ke mama kalau misalnya ada apa-apa tolong ya bilangin abah. Udah. Tapi nah dari situ malamnya kan aku tuh latihan, tapi itu pusing banget aku sama Onil, sama kayak pusingnya ya gue kayaknya nggak lagi abis orang mabuk di perjalanan, aku juga kali kayak ya kayak pusing, tapi ya udah gitu bisa, karena kan residual di atap juga ada kan, jadi kayak ketarik juga, maksudnya masih jadinya kayak masih terbuka celahnya gitu loh, jadi dideketin mungkin aku bilang. Terus kayak akhirnya aku pulang ke kosan, ya udah tidur biasa aja. Aku tidurnya nyenyak banget bro, untuk pertama kalinya lagi sekian lama tidurnya nyenyak. Tapi kebesokannya aku abis kelas capek kayak gitu kegiatan, tiba-tiba aku mimpi ketindihannya kayak ini udah mungkin ketindihan, tapi aku mimpinya gini, apa sih nih, aku madep kanan, terus tiba-tiba ada suara tahu nggak sih kalau misalnya Alshad Ahmad kalau lagi ngobrol sama Jinora sama Esan yang kayak maung, tau gak sih maung, apa sih, harimau. Itu aku mimpi itu gede banget, itu kenceng banget, tapi aku nggak bisa bangun, gila. Tapi ketemu Om Hao, aku di mimpi aku itu kayak, tapi Om Hao-nya ngomongnya kayak gitu juga, kayak ngomong kayak harimau gitu, kayak terus kayak, kenapa nih ya, apa Om Hao kemasukan ya.
aku takut terus kayak aku agak lama sih itu gak bisa banget aku ngininya. Terus ya udah habis itu kebangun terus aku bingung kayak kalau aku tidur tau gak sih yang lagi ngantuk yang pengen gitu banget, terus akhirnya tidur lah. Terus kayak udah nggak ada om-omnya tapi di telinga aku tuh kenceng banget suara harimau yang habis aku langsung bangun, aku langsung chat mama aku gak bisa tidur, tapi mama aku yang nggak ngejawab karena dia tidur. Itu jam 3 jam 4-an biasanya aku baru tidur kan. Diem aja lah, aku ngelamun, akhirnya buka TikTok. Udah kayak gitu sih. Abis dari situ cuman emang aku dari situ ke situ maksudnya aku abis dari situ gak enak badan karena emang sebelumnya aku emang lagi gak enak badan kan, terus banyak show juga kayak gitu, jadi pusing gak enak badan karena beda gitu, pegelnya tuh beda, bukan sakit aku lagi kambuh lagi leher, jadi kayak udah kayak gitu. Udah aja sih sebenarnya, karena ya udah kelewat terus kayak udah. Terus kalian ngeliat gak sih di yang pas di JKT-nya, yang pas aku lagi penelusuran ngambil barang itu, kalau kalian itu tuh tiba-tiba kita lihat dulu deh. Sebenarnya kalau aku sih ya nggak pernah suka nih. Aku tadi juga merasakan mungkin kebanyakan dari korban adalah wanita. Pokoknya di menit-menit aku baru kata kakak staff JKT itu tiba-tiba ada sosok, terus kayak aku bingung sosok apa deh, nggak soalnya kan mereka edit. Mana sih bro? Masih 2 kan? Tempat untuk Oh ini nih. penjara. Tunjukin dulu ya. Aku mah cuman kayak mikirnya kayak mengenalkan aja ke kalian kan, siapa tahu pasti belum tahu bentukannya, nggak kebayang kan, jadi aku review ulang aja gitu tempatnya. Sebagai tempat untuk Oh ini penjara. Sedang mencari kok nggak ada sih, agak ternyata yang pas aku lagi review jendela itu yang ada jendela yang banyak tempat penjara itu, jendela ada sosok putih, katanya kuntilanak sih, abis itu hilang beberapa detik doang pas lagi remang-remang hijau kalau nggak salah. Mana ya? pokoknya di daerah sini itu mereka kayak sebagai Oh ini nih, nggak tahu sih, aku mah nggak jelas liatnya. Pokoknya di menit 11.45 lah. penjara. Oh ini, kalian bisa lihat gak sih? Nggak kelihatan sih. Ini nih ya kan. Apaan sih? Diem dong. Cuman aku merasanya kayak ya udah. Ini kan. Terus tiba-tiba hilang dah. Jadi cuman kayak pas aku pergi, dia kelihatan nih putihnya makin putih. Abis itu pas balik lagi hilang aja gitu. Kayak gitu sih. Cuman nggak tahu ya itu benar atau enggak. Cuman aku ngerasa kayak, oh iya. Nih. Kelihatan gak sih? Nih. Tempat untuk Terus tiba-tiba set, nggak ada. Ngeliatin gue cantik. Kayak gitu sih. Iya, kalau di sini kan burem ya. Terus kayak emang ya udah burem tuh. Terus kayak emang nih cari aja dah, cari lihat di menit di 11.45 gitu. Coba cari sendiri. Sebenarnya sempet banyak dah yang ada yang kayak tiba-tiba kabut putih kayak gitu-gitu. tunjukin dulu ya. Kelihatan ya, pokoknya di daerah
No. mereka kayak 11, 44, 45, 46, 47, 48. Oh iya 49. Nah, lihat aja di situ. 11, 49. Udah. Sebenarnya katanya itu tuh kayak masih tempatnya kayak masih biasa aja yang kayak kakak-kakak KTJ jumpai kayak, tapi kan itu somethingnya ya buat kita ya yang newbie ini, jadi kayak udah ya kayak gitu. Terus aku sih ada lihat orang yang kayak percaya nggak percaya, ya mungkin kalau misalnya kamu bisa menjelaskan semuanya dengan sains ya udah nggak apa-apa sih, it's okay kayak, tapi nggak, karena apa ya, sebenarnya konten ini pun ngingetin kita lagi kayak gimana dulu sejarah, sebenarnya intinya itu. Kalau kalian nangkep harusnya intinya itu sih, bukan yang kayak maksudnya pembodohan publik, enggak bro, ini tuh baca bro sejarah Batavia yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kamu bisa menjelaskan dengan sains ya kita lagi menjelaskan sejarah. Terus kayak emang spiritual, kalau misalnya orang yang berpikirnya cuman logika yang kayak ilmu ya akan ya udah stucknya akan ilmu dan yang kayak gitu mereka enggak, ya udah kayak gitu ya, menghargai aja. Emang lu hidup di dunia tuh manusia aja yang hidup? Enggak, banyak, semua entitas itu ada, mau masa dulu, mau masa sekarang, masa depan, itu tuh semuanya tuh di bumi ini tuh, di dunia ini tuh berdampingan, tapi punya dimensinya dan tempatnya lain-lain. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Kalau kata gue, lu berteman sama Doraemon lumayan bisa memenuhi keinginan kamu untuk bertemu Oshi kamu lewat jalur masa depan, berjauh menggunakan kereta waktu, pintu kemana saja juga bisa. Iya, sebenarnya ya udah sih, maksudnya kayak percaya nggak percaya ya udah. Aku pun sebenarnya kayak lingkungan aku yang mengerti mungkin yang kayak gitu-gitu secara turun temurun kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga masih kayak emang iya aku bisa melihat yang begitu-gitu kayak gitu sih, karena aku nggak tahu gitu. Itu tuh yang kita lihat tuh emang kayak gitu. Kayak misalnya kita membuat suatu misalnya materi A plus B sama dengan Y, emang kayak gitu kan. Terus kalau orang yang belum tahu formulasinya A plus B sama dengan Y kan ini kan apa sih namanya, gak tahu tuh gimana cara emang yang kayak gitu tuh ngerumusinnya dapet hasilnya yang kayak gitu tuh kayak gimana, kayak gitulah pokoknya. Cuman aku sih pengen lagi kalau misalnya ada konten lagi bersama KTC, aku pengen yang kayak ke Candi Prambanan yang kayak gitu-gitu, itu pasti lebih kerasa guys sejarah-sejarahnya, makin kayak bisa kita melihat ke masa lalu yang kayak orang-orang lain tuh nggak pernah dan nggak tahu sebenarnya tuh aslinya tuh kayak gimana kan pasti ada sejarah yang kayak emang gak bisa sembarangan orang tahu, terus kayak gak sesuai apa yang tulisan turun temurun kayak gitu. Seru. Aku tuh justru aku tuh lebih pengen itu yang bener-bener sejarah yang kayak zaman kerajaan apa kayak gitu loh. Malah aku tuh sebenarnya pengen banget kayak kerajaan. Aku kan dari Sunda ya, orang-orang kan jarang banget tahu misalnya Raja Surya Kencana dulu. Orang-orang taunya tuh siapa, Siliwangi yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan yang terakhir tuh Surya Kencana kan kalau nggak salah itu. Tapi sebenarnya dia meninggalnya nggak tahu karena apa, emang meninggal atau moksa kan, kayak gitu-gitu seru sih.
너 때문에 말해주셨어. Iya, orang tuh bilangnya meninggalnya ada tuh ininya, bukan di Garut, mana ya? Iya di Garut kalau nggak salah. Bukan Garut, mana? Bukan makamnya, tapi belum tahu itu tuh sebenarnya emang bener kan, apa sih namanya, meninggal kah atau gimana kan? Karena mungkin nggak tahu sih kalau misalnya yang kayak Sunda gitu, karena aku kan orang Sunda ya, terus kakek aku uyut-buyutnya turunannya dari sono, jadi kayak nggak ngerti. Turunan Surya Kencana, terus kayak nggak ngerti. Ya udah gitu. No temori dari susah. Onil kodamnya kayu pohonnya. Nah, mengenai sejarah singkat, karena aku kan belajar ya Korea ini kan, terus aku belajar kebudayaan lagi yang kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya aku tuh seneng banget yang kayak sejarah-sejarah yang kayak gitu, kayak flashback masa lalu, barang-barang dulu. Aku kayak merasa aku pengen meninggalkan dunia aku yang sekarang, aku pengen balik ke masa lalu gitu, woy. Karena ya pengen tahu aja. Kalau tapi Surya Kencana kan banyaknya ininya tuh bestnya Bogor sih. Abahku juga manggilnya Eyang. Gak tahu sih. Karena jarang banget loh sejarahnya. Kiss you. Oh, kita cari aja deh. Oh, kan Kerajaan Surya Kencana nama lainnya dari Kerajaan Sunda. Sebelum Sunda kan Siliwangi dan Kertanegara, apa ya lupa itu. Pokoknya dibagi dua pokoknya karena ada permusuhan antara apa-apa gitu, dan Galuh, Sunda Galuh itu beda. Raja terakhir Kerajaan Sunda ada Raga Mulia yang juga dikenal sebagai Prabu, ya bener, Prabu Surya Kencana dalam naskah Wangsakerta. Selain itu ada juga sosok bernama Raden Surya Kencana atau Eyang Surya Kencana. Nah, aku bingung kan Surya Kencana sama Prabu beda-beda gitu loh. Yang dipercaya sebagai keturunan Prabu Siliwangi, salah satu dari Raja Sunda Pajajaran. Eyang Surya Kencana merupakan tokoh penyebaran Islam di Cianjur. Eyang Surya bersemayam di Gunung Gede. Tempatnya alun-alun Surya Kencana, nggak tahu. Gitu-gitu. Terus Siliwangi, terus apa tuh namanya, Kian Santang sama kakaknya siapa, kakaknya yang cewek, dia kan nikahnya sama yang Arab gitu loh, pokoknya kerajaan yang keturunan Arab gitu loh. Natemune manusa. Kiss you all day, my boy. Ngapain lagi ya? Iya Sunda kan, ke Siliwangi itu Pajajaran kayak gitu. Sebenarnya aku pengen belajar banget kayak rumpunnya tuh dari mana sampai mana, kemana sampai mana gitu kan. Karena orang tahu aja Kertanegara Galuh, Kertanegara tuh Galuh dulu pokoknya gitu. Jadi sebenarnya
kalau di aku inget ya, seinget aku tuh, jadi kayak dulu tuh ada 2 kerajaan. Dari satu kerajaan ini tuh kayak kayak ngasih lah, ini putri bukan putri nih, maksudnya anak dari raja itu kayak buat dinikahin di kerajaan Sunda, bukan Sunda, Jawa atau apa gitu kan. Ya udah cuman kayak ini mau nggak kayak gitu kan, ada putri saya yang kayak gini-gini. Terus kayak kerajaan itu tuh kerajaan apa ya, aku lupa banget. Terus kerajaan itu tuh kayak enggak, kayak kita nggak ada sih, maksudnya nggak ada niatan yang kayak gitu. Terus kan karena kerusuhan, jadi karena sebenarnya tuh bukan karena saling membenci atau gimana, tapi karena kondisinya udah nggak kondusif kan, orang-orang tuh kayak maksudnya ya pakai ini aja, ini kita cantik kayak gini kan, putri kita cantik dari kerajaan ini baik-baik kayak gitu kan, nggak kondusif kan, akhirnya terjadilah perang. Terus akhirnya jadi tuh itu yang buat kenapa orang katanya jangan orang Sunda sama Jawa kan, kayak gitu. Sebenarnya bukan yang gara-gara gimana banget gitu. Terus sebetulnya di buku sejarah, bukan buku sejarah, gue lupa lagi. Pokoknya di si buku sejarahnya tuh sebenarnya pasti kan beda-beda nih, di kerajaan ada 3 kerajaan yang terlibat pokoknya. Cuman yang pastinya tuh sebenarnya tuh nggak ada penolakan, nggak ada apa, cuman kayak emang ya udah suasananya kondusif, akhirnya si putrinya gak tahu balik lagi atau gimana. Terus ya udah nggak terjadi yang kayak huru-hara perang itu. Sebenarnya tuh nggak ada intinya ya, kayak yang bikin perang antara Jawa dan Sunda tuh sebenarnya enggak katanya, karena itu ditulis dari kayak pakai Sanskerta atau apa gitu di suatu prasasti, dan itu terakhir kayak nggak ada pernyataan yang kayak perang sebenarnya gitu katanya. Aku dengar dari ada, itu keren sih, Tarumanegara ini nih, ACC channel, kalian harus tahu. Dia ini sumpah keren banget sih menurut gue. Aku kalau misalnya ini suka sejarah tentang dia. Bubatwar Gajah Mada yang kayak gitu. Oh, Gajah Mada lah pokoknya, iya Gajah Mada ya. Sumpah ini bagus banget buat sejarah. Terpecah-pecah. Itu kan masa Indonesia sedang baru merdeka tuh, sedang menyatakan sebagai NKRI, negara kesatuan, gitu kan ya. Tetapi kemudian ada perang narasi didasarkan pada sejarah. Ingat, Insinyur Soekarno dalam pidato BPUPKI yang pertama, kita harus melihat sumbernya. Kalau ditanya apakah perang Bubat itu mitos atau beneran terjadi, ya kita serahkan ke masing-masing pihak, ke setiap dari kita untuk menilai. Tetapi yang penting bagi sejarawan itu adalah sumbernya. Nah, sumber dari perang Bubat itu kan ada beberapa aja, sebenarnya nggak banyak. Gak tahu ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Sebenarnya aku pengen, aku sebenarnya pengen tahu lebih sisi spiritual dan retronisi. Kalau itu kan sejarawan. Bagus, sumpah itu akun ACC channel itu bagus buat kalian belajar sejarah yang kayak dulu yang kayak gitu-gitu kalian itu. Misi itu. Iya. 너 때문에 멈췄어, 너 때문에 사랑했어, 너 때문에 넌 나 잊었어. 너 없는 세상에. Terus kemarin aku lihat kayak malam-malam ada kayak tour di Candi Prambanan, sama ada tuh TikTok orang yang inihinnya, tour guide-nya Hau, keren. Oke. 1 jam 13 menit. Enggak ngapain. Apalagi ya, aku cerita apa? Seru sih sebenarnya kalau misalnya. 내 없는 세상은 오늘 밤 내일 밤 baiklah semuanya,
harus kayak aku menutup. Nanti kita ketemu lagi ya. Makasih ya udah nontonin live IDN zong malam ini, sore hari ini. Tuh orang-orang udah bacot banget. Makanya udah typing banget kayak sabar dong, sabar, tahu aku juga. Kayak orang tahu ya, ngingetin tuh yang ngingetin yang mana yang paling sotoy gitu. Kayak stop banget deh, orang tuh tahu baru azan di aku. Astagfirullah. Kayak ini di sini baru azan cintaku. Kalian tuh si paling nyala. Answer. Sabar, ya sabar. Udah, bye-bye semuanya. See you. Makasih Kak Yoyo, udah Cedar, udah Benia, udah Sai, udah Hafiz, udah Kak Azvi, udah Nur Hidayat, udah Es Batu Cair, udah Faras, udah Hamba Allah, Gus, Melisa, bye, nanti ketemu lagi. Dadah.